Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hernianti, salah satu dosen di Universitas Indonesia Timur pada program studi D3 Kebidanan. Sebagai dosen, saya melakukan tugas inti yang termuat dalam Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya ajarkan, yakni Praktek Kebidanan 1. Praktek Kebidanan 1 adalah mata kuliah yang sifatnya wajib dengan bobot 6 SKS. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah ini yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam praktek kebidanan pada tatanan klinik kebidanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pertama, memberikan asuhan kebidanan, 2, memberikan asuhan persalinan, 3, memberikan asuhan kebidanan pada nifas dan menyusui, 4, memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi, dan yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada balita dan prasekolah, 7, melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan yang telah dilakukan. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Terkait dengan delivery, proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring juga secara luring. Adapun metode yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yaitu metode ceramah untuk proses pencapaian teori. Selanjutnya, metode demonstrasi dan observasi untuk pencapaian keterampilan mahasiswa yaitu praktek. Selain itu, metode diskusi yang saya terapkan pada mata kuliah ini untuk mengasah keterampilan berpikir kritis mahasiswa yang dituangkan dalam proses diskusi. Terkait dengan penilaian, saya bagi menjadi penilaian kehadiran 20%, penilaian sikap dan perilaku 10%, aktivitas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Itulah pemaparan dari mata kuliah Praktek Kebidanan 1, dan selanjutnya mari kita simak proses pembelajaran pada mata kuliah Praktek Kebidanan 1. Oke, anak-anakku sekalian sehat ya? Ya, oke, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali ya. Oke, mungkin sudah dijelaskan oleh mitra saya ya. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah, di mana mata kuliah ini terdiri atas 5 SKS ya. Oke, jadi saya bermitra dengan Ibu Isma yang membawakan materinya, saya praktikumnya ya, atau skill lab yang biasa kita dengar ya, skill lab. Oke, langsung saja ya. 60 langkah APN-nya. Yang pertama itu mengenali gejala tanda kala 2 ya. Tanda gejala kala 2 itu ada yang sudah tahu? Sudah ya, karena sudah ada materinya. Apa yang pertama? Merasa ada dorongan kuat. Apalagi? Oke, yang ketiga? Oke, yang keempat, Oke, jadi ada 4 item ya, atau 4 macam tanda kala 2, gejala tanda kala 2 ya. Ibu merasa ada dorongan kuat dan ingin apa ini? Dan menerannya. Oke, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum. Ini ciri-ciri orang yang mau melahirkannya, ada tekanan kuat ya. Oke, jadi langsung saja ya. Yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan itu atau partus ya.
seperti biasa, ini untuk ibu dan bayinya. Untuk bayi harus tempat tidur yang datar ya. Untuk bayi ada timbangan, ada handuk atau kain yang bersih, harus ruangan yang hangat ya, supaya bayinya tidak terjadi hipotermi ya. Itu yang kita takutkan. Oke, untuk ibunya sendiri, kita lihat ya. Ini ada bak partus ya, ada 3 macam. Yang pertama itu, yang rak pertama ini ada alat-alat steril ya. Kalau lenek ini tidak termasuk steril ya. Oke, jadi siapa saja yang bisa pegang ini lenek ya. Oke, ada handscoon, ada spoit, ada mirbag ya. Kalau di rumah sakit mungkin orang bilang bengkok ya, tapi ini mirbag. Oke, bahasa medisnya. Ada spoit, ini oksitosin, obat-obatan ya. Ini ada kom berisi betadin. Jadi alat yang seperti ini kom ya, namanya kom ya. Oke, ini partuset ya. Ini apa namanya? Deli. Ini ada di sini perlengkapan untuk hektin ya, hektin set namanya ya. Hektin set ada gunting episiotomi, ada nail pudar, ada benang. Oke, ada pinset ya, pinset anatomi. Ada gunting untuk pemotongan benang. Partuset. Apa ini namanya? Klem ya. Oke. Ini gunting episiotomi. Kalau dia bengkok begini berarti gunting episiotomi ya. Oke. Ini ada gunting biasa. Ini apa ini? Ini untuk memecahkan air ketuban. Amnion Hock ya. Ya, amnion Hock untuk memecahkan ketuban. Untuk memecahkan ketuban itu, pada saat kita VT, kepala sudah menurun, kepala sudah di pos 3 ya, posisi kepala sudah menurun, itu baru kita bisa pecahkan air ketuban. Jangan sekali-kali memecahkan air ketuban kalau kepala tidak ada penurunan, ya, jangan itu bisa terjadi KPD, ya, ketuban pecah ini. Jadi nanti pada saat dia di posisi host 3, itu yang menghambat kepala, baru kita bisa pecahkan. Kalau dia kepala dengan air ketuban bersamaan, biasa kita VT itu kita langsung raba ketuban. Itu biasa menghambat terjadinya pembukaan lengkap. Jadi makanya kita pecahkan. Oke? Paham? Paham. Sudah ada yang pernah pecahkan air ketuban? Belum pernah. Belum. Sudah ada yang pernah VT di rumah sakit? Sudah. Sudah ya? Oke. Lanjut ya. Ini tangan, jadi setiap ada tindakan yang kita mau lakukan harus cuci tangan di bawah air mengalir. Kenapa harus di bawah air mengalir? Ada yang tahu jawabannya? Biar air mengalir itu steril ya, bukan wadah yang kita tempati menampung. Kalau wadah yang kita tempati menampung bisa jadi ada lalat yang turun untuk cincanya ada sebagainya ya kan. Kalau air mengalir betul-betul dia steril, jadi harus cuci tangan di bawah air mengalir. Setelah cuci tangan dengan teknik 7 langkah, cuci tangan yang efektif itu seperti gambar yang di belakangnya ini ada ya. Itu ada cuci tangan yang efektif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item ya, 7 langkah cuci tangan. Setelah kita cuci tangan di bawah air mengalir, keringkan pakai tisu atau kain yang bersih. Baru setelah itu kita pakai handscoon. Saya mau tanya dulu, apakah kita cuci tangan dulu atau pakai APD? Pakai APD dulu baru cuci tangan, karena APD itu atau alat pelindung diri itu bukan steril ya. Jadi pakai APD dulu seperti celemek ya. Di rak kedua ada namanya ini persiapan untuk bidannya. Celemek harus dipakai ya untuk APD. Celemek, sepatu boot, masker, helm ya. Itu harus dipakai dulu karena alat yang rak kedua ini bukan alat steril. Jadi setelah kita pakai celemek APD, barulah kita cuci tangan ya. Setelah cuci tangan berarti sudah dalam keadaan bersih.
setelah cuci tangan bersih, kain bersih, dilap, baru pakai handscoon. Nah, kalau kita sudah pakai handscoon, artinya tidak bisa lagi pakai yang non steril, ya. Yang non steril itu ya seperti ini, ya. Nah, ini non steril. Ini alat-alat yang ada di dalam sini partu set semuanya steril, ya. Semuanya steril. Oke, lanjut ya. Nah, persiapan yang ke ini ya. Dekontaminasi, sarung tangan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Oke, jadi ada larutan klorinnya ya di sini. Cairan 0,5%. Tidak ada itu. Oke, periksa denyut jantung janin DJJ setelah kontraksi uterus mereda. Itu cara menghitungnya saya sudah sampaikan yang kemarin-kemarin ya. 120 sampai 160 detik per menit. 120 itu normalnya DJJ ya. Kalau DJJ ya, denyut jantung janin ya. Oke, mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal ya. Yang tidak normal itu kalau dia lambat atau durasinya terlalu cepat ya. Ada tidak yang pernah dapat seperti itu? DJJ-nya lambat sekali? Tidak ya, normal semua. Iya, Bu. Jadi kalau kita menghitung DJJ itu mesti 1 menit full. Makanya itu jam tangan pada anak praktek ya atau bidan wajib biasa kita gunakan. Kenapa? Biasanya di ruangan persalinan itu tidak ada jamnya atau ada jam mati. Jadi kita lihat di jamnya sendiri, jam tak sendiri. Jadi cara menghitung 1 menit full. 1 menit full itu ada berapa detik? 60 detik. Jangan berhenti menghitung kalau tidak 1 menit full ya. Normalnya 120 sampai 160 dulu. Untuk tingkat 3 yang ada di sini, pelajari itu normal DJJ ya, jangan sampai dilupa. Karena setelah kita komprehensif, maka bertemulah Anda dengan penguji-penguji utak ya. Penguji-penguji utak yang saya tidak bisa sampaikan, misalnya si Reski, saya tidak bisa sampaikan pengujimu saya, tidak ya. Nanti kita yang akan buka lot sendiri. Kita akan ambil kertas, oh ibu ini. Di situ terbaca ANC atau INC atau patologi atau atonia uteri. Nanti saya menentukan judul-judulnya beserta pembimbing-pembimbingnya. Tapi saya tidak sampaikan dari awal bilang ini dia pembimbing, tidak. Nanti kita sendiri yang buka lot. Itu namanya UTAP, ujian akhir tahap. Ya, tidak ada lagi ujian selanjutnya setelah itu. Oke? Nah, jadi nanti wajib untuk bawa ibu hamil 1 orang, ya. 1 mahasiswa, 1 ibu hamil, ya. Dimana kita periksa ANC-nya, ya. ANC itu labnya ya, HB-nya. Oke. Terus selanjutnya menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu meneran atau mengedangnya berkuat ya. Kalau orang asing atau orang awam bilang berkuat ya, berkuat. Oke. Beritahukan pada ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai keinginannya. Jadi misalnya kita sudah VT ya, sudah vagina tussé 2 jari, sudah pakai handscoon ini ya, sudah pakai handscoon VT. Nanti kalau ibunya kita tidak mau kasih terasa sakit, nanti pada saat dia kontraksi baru masukkan tanganmu. Jadi dia tidak terasa ya. Sesuatu yang masuk di tubuh kita atau di organ tubuh kita, benda asing pasti sakit ya. Jadi nanti pada dia kontraksi, tanda-tandanya kalau ibunya kontraksi itu kesakitan dan kamu bisa sendiri lihat mimik mukanya, oh sakit gini, dan perutnya keras melenting ya. Kalau dia tidak sakit, dia tidak besar itu bulat perutnya keras, berarti dia tidak ada kontraksi ya. Itu kalau dia lembe apa dan sebagainya tidak ada kontraksi. Ibunya juga biasa-biasa saja kan. Tidak semua orang yang mau melahirkan itu sakit ya. Biasa juga hisnya kadang ada kadang tidak ya. Kalau hisnya sudah terus menerus sudah ada kontraksinya kencang atau cepat, berarti sudah hampir itu melahirkan ya, sudah mau di pembukaan 10, kepala sudah
Kepala sudah berada di posisi host 4, ya. Ketika kita PT, langsung kepala kita dapat. Tidak langsung makin lagi, karena PT itu ada 10 hasil PT. Namanya kita PT itu, masukkan tangan 2 jari, kita menghayal di dalam sambil mencari posisinya ini baik di mana, ya. Karena apa yang kita dapat di dalam pada saat kita PT, kita sampaikan hasilnya ke ibunya, ya. Jangan sampai kau sudah setengah jam ini di dalam tangan, kita tidak tahu apa yang kau raba di dalam, ya. Jadi menghayal ki, porsinya ini masih tebal, ya. Masih tebal ki, kepalanya masih jauh, masih bisa ini tanganku masih bisa ke atas, masih jauh ini kepalanya. Terus ibunya juga masih santai-santai dilihat. Porsinya, pembukaan cincin, kau cari itu cincinnya, ibu sudah jelaskan berulang-ulang kali. Cari ke bawah itu sambil kau pegang ini perutnya. Permisi bu, setiap tindakan yang kita melakukan harus disampaikan dengan harus permisi. Cari cincin ke bawah, cincin yang seperti bundar-bundar itu, masukkan tanganmu di porsionya, cari yang kayak cincin. Ini yang dia bilang ibu anti, bundar. Turun ke bawah, tangan tak turun. Jangan terlalu cepat terburu-buru. Kalau di rumah sakit, gunakan kesempatanmu ketika ada, ya. Jangan main praktek deh, ya. Karena apa yang ada di lab itu beda sekali dengan apa yang ada di lahan. Beda ki. Di lab ini kau mau apakan, kau mau apa, ini pantong, ya. Itu nyawa. Jadi ketika ada kesempatan KPT, periksa bagus-bagus di dalam. Ibu anti bilang ke bawah ada seperti bulat berbentuk cincin. Masukkan tanganmu di situ. Baru begini saya dapat. Artinya kalau begini baru pembukaan 1, ya, baru pembukaan 1. Kalau begini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau begini porsinya sudah terbuka, begini cincinnya sudah lebar, sudah berukuran seperti kepala bayi, artinya sudah pembukaan 10, ya. Pembukaan 10, host 2 atau 3 belum bisa juga untuk lahir ini si bayi, karena harus posisi hostnya 4 dengan pembukaan 10, ya. Walaupun dia pembukaan lengkap, kalau masih host 2, masih host 3, masih jauh kepala, ya. Jangkit dulu, suruh menelan ibunya, habis tenaganya, ya. Di lahan ada tidak pernah kita dapat seperti itu di lahan, karena kadang-kadang sudah pembukaan 10 tapi kontraksinya jelek. Jadi untuk penurunan kepala, proses penurunan kepala lambat, ya. Atau bisa jadi kandung kemihnya full, ya. Jadi itu periksa ke semua kandung kemihnya ibu. Kalau misalkan full dan tidak ada rasa ingin BAK, buang air kecil, kita pakai apa? Kateter, ya. Sering-sering kita kasih minum ke ibunya. Kenapa? Karena ini masih panjang perjalanannya. Dia mau melahirkan ini, bukan dia mau pergi jalan-jalan atau healing. Apakah healing istilahnya apakah, ya? Ya, healing. Ya, oke. Jadi sering-sering dikasih minum ki. Jangan juga minum terlalu yang air putih, karena air putih itu tidak ada tenaga. Kenapa saya bilang tidak ada tenaga, tidak ada energinya? Yang manis-manis, ya. Jangan juga terlalu banyak makanannya. Kenapa? Kalau banyak makan ke ibunya, pertama dia sesak. Kedua, jangan sampai kau menolong dia BAB, ya. Jadi harus kita sampaikan, bidan memang itu pekerjaannya cerewet, ya. Kalau ada bidan yang cuma diam-diam, bagaimana cara menolong pasien kalau diam kita terus? Coba, ya. Jadi bidan itu harus mesti cerewet yang berguna, bermanfaat, bertujuan di orang banyak, bukan cerewet asal cerewet, ya. Oke. Jadi lihat juga kondisinya ibunya, bu. Ini mau makin melahirkan, sedikit-sedikit kita makan, ya bu. Jangan dia terlalu keras, ya. Jangan menyinggung perasaannya orang, ya. Apalagi kita di tempat praktek. Oke. Jadi kalau kita sudah PT, pembukaan lengkap, host 3 dan 4, siap-siap untuk mengambil perlat di bagian bawah ibunya, ya. Perlat ini supaya darah ibu tidak berhamburan ke sana kemari, ya. Dan sebentar kita gampang memantau pada saat 2 jam postpartum di perlatnya ini. Karena untuk mengukur berapa darah yang keluar pada saat proses persalinan itu tidak bisa. Jadi kita berukuran dengan perlatnya ibu. Kalau dia satu perlat ini kira-kira ada 500 cc, dia tidak. Begitu. Jadi tidak bisa kita pasti mengukur, bilang tunggu dulu, ukur dulu. Tidak.
Jadi kita berdasarkan dengan perlaknya ini ibu. Ya, ini perlak harus bersih. Ya, yang kayak kalau di rumah sakit sering pasti melihat ya, biasanya pasien disuruh membayar 50.000 biasanya. Ya, karena itu perlak 1 kali pakai ya, dan tidak apa lagi? Tidak dijamin oleh BPJS ya. Jadi kita sampaikan ini perlaknya, awas tabe ibu nak, tabe setiap apa yang kita lakukan harus disampaikan ke ibunya. Tabe ibu nak, kasih nenek dulu ke atas sedikit, saya taruh dulu perlak ya. Ini tujuannya perlak bu, supaya sebentar darah tak kotoran tidak berhambur gitu. Ini ibunya karena kesakitan ini sudah posisi host 4 dan pembukaan 10. Jadi tangan siap ini ya, handscoon. Ini harus ada korentang. Korentang itu gunanya untuk mengambil alat yang steril ya. Ini saya tidak boleh pakai aksesoris ya, karena bisa saja robek handscoon tak terkontaminasi ya. Kalau tipis lagi handscoon tak bisa jadi masih terkontaminasi ya. Ini kita pakai handscoon untuk pelindung diri tak juga, karena tidak semua yang kita tolong itu ibunya sehat ya. Waspada deh, antisipasi Tidak semua pasien yang datang ke kita itu normal dan sehatnya, bisa jadi ada penyakit lain-lainnya, TBC dan bagaimana kayak penyakit yang menular. Anda boleh juga terlalu jijik ya. Kalau jijik jangan jadi bidan, karena pekerjaannya bidan itu jorok. Terus terang ya, pekerjaannya bidan. Baru-baru sudah menolong partus, sebentar makan ya, makan Jadi biasa masih terbayang-bayang di pikiran tak itu. Tadinya ibu begini, ketemu makin lagi nasi. Ya, bagaimana kalau kita buka praktek klinik di rumah? Sebentar lagi dipanggil suami, sebentar lagi menolong persalinan. Ya, jadi memang pekerjaan tak itu jorok, tapi insya Allah tidak ada bidan yang menderita. Ya, bidan yang malas gitu menderita. Jadi jangan malas, tidak ada sebenarnya orang yang bodoh, yang ada cuma orang yang malas. Ya, kemauannya tidak ada, semangatnya tidak ada. Yang bisa merubah diri, yang bisa merubah kita diri sendiri, diri tak sendiri. Kalau saya yang merubah Dewi, tidak mungkin, mesti Dewi yang berubah sendiri. Saya cuma motivasi, saya cuma bisa memberi saran, tapi yang melakukan tindakan itu Dewi. Ya, seperti Nur, walaupun saya capek, Nur seperti ini, bla 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 bla. Kalau dia tidak mau dengar saya, jadi yang bisa merubah karakternya seseorang itu dirinya sendiri. Ya, jadi kalau mau berhasil, mulai dari sekarang, bulan yang penuh barokah ini. Ya, saya seringkali karena tidak semua dosen bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Ya, saya sudah anggap kalian seperti anakku sendiri. Ya, selain saya Prodita, saya betul-betul anggap seperti anakku sendiri. Kalau saya marah-marah, bukan berarti saya tidak sayang, ya, melainkan saya mau ubah karaktermu yang dulunya SMA ada nakal-nakalmu sedikit. Ya, karena ini kita calon orang sukses ini di dalam sini. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Saya tidak pernah menyangka akan duduk dan berdiri di depanmu deh. Ya, sama halnya seperti kalian masih culun-culunku saya 2007-2008 ya. Saya tidak pernah menyangka akan berada di posisi seperti ini. Ya, jadi jangan berputus asa. Semangat apalagi BPP-mu gratis untuk tingkat 1 dengan 2. Ya, kapan lagi ada seperti itu? Jadi kau ini termasuk orang-orang istimewa yang Allah kirim ke sini. Ya. Oke, lanjut. Oke Bu, 1 orang dulu di sini, Siska. Dorong kepalanya ya, dorong bayinya, saya menyokong. Oke, ini ya. Oke. Kita sudah PT tadi ya, sudah pembukaan 10 dan host 4. Pembukaan 10 itu sudah begini ya, berarti kepala bayi sudah bisa lewat. Ya, pembukaan 10. Jadi kalau dia host 4, berarti kepalanya itu sisa kita jemput. Ibarat bola sisa kita tendang masuk. Ya, oke. Semua bisa melihat ya. Oke, kasih kencang ya, kasih kencang. Ini ya berkuat ibu sambil kita menolong, menyokong, sambil ibunya kita sampaikan ya berkuat ibu, berkuat sedikit lagi bu, sedikit. Ini kepala bayi keras ini. Jadi posisinya tangan begini ya, oke bu, oke, iya, kuat lagi, dorong, ya. Ini kalau muncul 1 buah kepala seperti ini, kita yang putar, mati bayinya itu. Tunggu putaran paksi luar.
Dia seperti ini, dia itu fisiologis alamiah, ya. Itulah indahnya Tuhan, ya. Kita ini cuma perantara dengan Tuhan. Yang menyelamatkan semuanya itu Tuhan, ya. Oke, tunggu putaran paksi luar. Oke Bu, ya berkuat sedikit nih, jangan terlalu berkuat. Oke Bu, oke. Ketika badan, bahu semua sudah muncul, ini tangan, posisi tangan ganti, ambil, letakkan di atas perut ibu. Letakkan sampai di atas perut ibu ini sudah ada kain yang bersih. Itu kain bersih tujuannya untuk bayi, ya, dikeringkan langsung cepat, ya. Jangan biarkan bayinya kedinginan. Oke. Ini ada plasenta, ya. Mana plasentanya? Oke. Oke, ini ya, ada di sini plasenta. Oke. Setelah bayinya lahir dengan selamat, letakkan di atas perut ibu, tunggu tanda-tanda plasenta. Tanda-tanda plasenta itu pertama apa? Tali pusat tambah memanjang, adanya sempuran darah yang lebih banyak, ya. Oke. Sebelum kita lihat tanda-tanda plasenta, kita suntikan oksitosin, ya. Oke, oksitosin mau di paha kiri, mau di paha kanan, terserah. Sampaikan ke ibunya, saya suntik di mana ini yang merasa kita nyaman. Kalau dia bilang kiri, di kiri Ki. Kalau dia bilang di kanan Ki. Pokoknya ini ibu seperti ratu, kita layani dengan baik. Setelah kita suntikan oksitosin, sudah pernah ada yang menyuntik oksitosin? Sudah. Tidak gemetar Ki? Sudah. Gemetar? Caranya itu angkat, kalau kita tidak mau kesakitannya, karena kita yang menyuntik, kita juga merasakan supaya dia tidak sakit, ya. Supaya kalau dia terkesan waktu itu nasuntik bidan rezeki, tidak ada sakit-sakitnya, saya rasa enaknya merasa, karena beda itu suntikannya. Setiap orang pasti beda rasanya, ya. Jadi angkat Ki pahanya ke atas, dagingnya itu paha, baru tancap, ya. Angkat itu pahanya, daging paha kita angkat, baru tancap, aspirasi, baru suntikan. Oke? Setelah itu tunggu tanda-tanda pengeluaran plasenta, ya. Ini sudah masuk di kala 3. Oke, kala 3 apa? Lahirnya kepala, lahirnya bayi dengan sampai lahirnya plasenta. Oke. Setelah itu kita lihat ini adanya semburan darah, tali pusat tambah memanjang, itu tanda-tanda plasenta sudah mau terlepas, ya. Setelah itu lihat bagi caranya. Ini kalau kita begini putus, ya. Jadi kalau dia tali pusatnya memanjang, gak ini klemnya. Ini. Lupa kata tadi, gak potong tali pusat. Tadi sudah, oke. Ini ya. Jadi ini kalau taruhlah tadi kita sudah tali pusatnya sudah. Ini kalau dia memanjang begini kan tidak nyaman ini. Jangan sampai putus, ya. Berarti pindahkan klemmu dekat-dekat dengan vagina, ya. Kasih kuat sampai dia bunyi. Kalau dia tidak bunyi berarti dia belum terkunci, ya. Ini sudah rusak ini kayaknya. Oke. Jadi ini oke. Kalau dia lagi panjang tambah panjang, pindahkan lagi sampai kau merasa nyaman. Pindahkan lagi. Ini caranya begini, di bawah tanganmu, ya. Oke, ya. Berkuat sedikit saja Bu, ya. Jangan terlalu banyak, ya. Buat pelan-pelan, menarik pelan-pelan, berkuat sedikit Bunda. Oke, ketika dia sudah terlepas, keluar seutuhnya plasenta, jemput plasenta searah dengan jamnya. Putar pelan-pelan sampai kotiledonnya ini yang warna putih, ya. Sampai oke, sampai dia keluar. Cek kotiledon, kalau dia sempurna berarti tidak ada lubang sedikit pun, ya. Tidak ada lubang. Saya tidak bisa melihat sinur, ya. Kalau dia sempurna, kalau kotiledonnya sempurna utuh, berarti tidak ada celah-celah, lubang-lubang. Jadi setelah ini simpan plasenta seperti biasa, bersihkan ibunya, tak ambil kapas lagi, kapas yang bersih,
yang jangan dulu berisi betadin, karena kalau berisi langsung betadin itu terlalu boros Ki. Ya, bersihkan dulu sampai 2-3 kali, masukkan lagi, permisi Ibu Nak. Bersihkan lagi, ada semburan darah, ada darah-darah yang menggumpal di dalamnya, dikeluarkan karena itu darah yang tertinggal di dalam ibu mengakibatkan dia nyeri, ya, sakit. Bisa jadi dia tumor dan sebagainya ya. Jadi harus memang kita bersihkan dengan bagus. Setelah kita bersihkan, cek lagi perineumnya ibu, apakah tidak terjadi ya jahitannya hektin. Jadi kita lihat, cek, oh tidak. Biasanya kan kalau dia anak kedua itu dan bayinya tidak terlalu besar, dia tidak di hektinnya, tidak ruptur, tidak terjadi ruptur. Jadi kita lihat, cek, kalau dia ada ruptur berarti dia perdarahan dan terbuka, ya. Robek bisa kita bedakan. Kalau dia robek berarti ada juga robek yang aktif dan tidak aktif. Robek yang aktif itu yang di luar-luar pinggiran vagina itu biasanya tidak perlu jadi jahit, ya. Tapi kalau bagian-bagian dalam dan robeknya besar itu mesti kita jahit karena perdarahan kita terus, ya. Oke. Jadi setelah itu kita lihat, ambil hektin, jahit, bersihkan lagi. Setelah kita jahit, bersihkan lagi kembali ibu. 2-3 kali, masukkan masukkan tanganmu. Setelah bersih, barulah taruh betadin, kasa yang berisi betadin, dep di dalam, bersih. Buang lagi kasanya, ambil lagi kasa baru, isi lagi betadin sampai 3 kali bersih. Setelah itu bantu ibunya memakai swab test, dan sampaikan ke ibunya, ibu, supaya bagus di kontraksita, tidak banyak perdarahan keluar, pegang ada masase ya, masase di atas perut, kasih putar-putar kita terus. Ini sambil bayinya kita suruh IMD, ya. IMD, inisiasi menyusui, ya, sambil dia mencari puting susunya sendiri, puting susu ibunya sendiri, supaya kontraksinya bagus. Ibu, kalau kontraksita bagus itu pasti tidak terjadi perdarahan. Yang mana itu kontraksi bagus? Kasih begini, putar-putar kita terus ini perutnya, putar-putar sampai berbentuk keras seperti es batu dan bulat. Berarti itu bagus di kontraksita. Kalau ibunya tidak bagus kontraksinya, seperti air mengalir keran itu darah, bisa jadi mati. Selamat bayinya, ibunya belum tentu selamat, ya. Nanti dikatakan selamat ini ibu kalau 40 hari masa nifas, ya. Banyak hal yang bisa terjadi. Biasa kita dengar Ki, ibu bayinya diselamat, ibunya meninggal perdarahan karena kontraksinya yang tidak bagus. Oke? Setelah itu bayinya sudah selamat, ibunya sudah selamat, kita sudah bersihkan, maka ini handscoon kembali kita bersihkan ke larutan klorin 0,5%, rendamnya. Setelah direndam dengan larutan klorin, barulah kita sterilkan, ya. Ada alat steril memangnya, adalah steril itu sama. Oke. Semua alat kita bersihkan, ibunya sudah bersih. Suruh ibunya menghadap ke atas selama 2 jam, ya, terlentang ke atas sambil kita 1 jam tensi. Kembali tensi. Periksa, cek bayinya lagi 2 jam postpartum, ya. Kembali lagi cek perdarahannya. Oh, tidak banyak di perdarahannya. Kalau banyak perdarahannya, sampaikan ke ibunya untuk adakan masase. Oke? Sekira pertemuan hari ini cukup, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas, ya? Ya, jelas, ya. Oke, kalau sudah jelas, oke anak-anakku sekalian, pertemuan pada hari ini saya kira cukup sampai di sini. Semoga berkah, ya. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke? Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi deskripsi mata kuliah yang saya ampu dan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para akademisi untuk bersama-sama membangun Indonesia maju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.